Tak heran jika pada akhir 2025, Messi kembali masuk dalam susunan pemain terbaik dunia, bahkan dengan peringkat tertinggi yang terpaut jauh dari pesaing lain. Ini bukan perbedaan tipis yang bisa diperdebatkan. Ini adalah jurang. Ini adalah bukti bahwa Messi tidak sekadar Encara Messi, 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 gol, 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 gol. Tahun 2025 benar-benar menjadi tahun yang menegaskan satu kebenaran besar dalam sejarah sepak bola modern. Lionel Messi tidak pernah benar-benar pergi dari puncak. Ia hanya terus memperluas jarak dengan yang lain. Di saat sebagian besar legenda pada usia mendekati 38 tahun sudah lama bergeser menjadi ikon seremonial, Messi justru tampil sebagai pemberi assist terbanyak di dunia sepak bola. Bukan sekadar statistik musiman, melainkan pencapaian global yang membuat dunia kembali terdiam dan bertanya, bagaimana mungkin? Yang membuatnya terasa semakin luar biasa adalah konteksnya. Messi tidak bermain di usia emas, tidak dikelilingi pemain muda terbaik Eropa di liga paling kompetitif setiap pekan. Namun ia menyaingi dan melampaui sederet playmaker hebat dunia. Nama-nama yang selama ini dieluk-elukan sebagai otak permainan modern. Gelandang kreatif Premier League, maestro La Liga, pengatur tempo Serie A, hingga playmaker Bundesliga satu persatu harus mengakui bahwa visi, akurasi, dan kecerdasan Messi masih berada satu tingkat di atas mereka semua. Asis-asis Messi di 2025 bukanlah umpan sederhana yang bergantung pada kecepatan atau fisik. Asis itu adalah produk kecerdasan sepak bola murni. Ia membaca permainan lebih cepat dari siapapun. Ia mengirim bola ke ruang kosong yang bahkan belum disadari oleh rekan setimnya. Ia mengubah situasi buntu menjadi peluang emas hanya dengan satu sentuhan atau satu keputusan yang tepat. Inilah alasan mengapa asis Messi selalu terasa tidak masuk akal, namun terus berulang dari tahun ke tahun. Dan disinilah paradoks terbesar Messi muncul. Ia sama sekali tidak peduli dengan rekor. Messi tidak pernah menjadikan angka sebagai bahan pidato. Ia tidak menghitung assist di depan kamera, tidak berkoar tentang pencapaian pribadi, dan tidak menjadikan statistik sebagai alat pembenaran diri. Ia bermain dengan tenang, sederhana, dan seolah semua ini hanyalah rutinitas biasa. Namun, justru karena sikap itulah rekor demi rekor seakan mengejar Messi tanpa henti. Ia tidak memburu sejarah, sejarah yang memburunya. Legenda ini terus memecahkan batas demi batas. Setiap musim yang dilewati justru membuka pertanyaan baru. Sampai kapan? Namun jawabannya selalu sama, belum sekarang. Di 2025, Messi bukan hanya relevan, ia kompetitif. Ia masih menjadi pesaing langsung para bintang Eropa yang berada di puncak fisik. Pemain muda yang cepat, kuat, dan lapar prestasi. Namun Messi mengalahkan mereka dengan sesuatu yang tidak bisa dilatih. Insting, ketenangan, dan pemahaman permainan tingkat dewa. Tak heran jika pada akhir 2025, Messi kembali masuk dalam susunan pemain terbaik dunia, bahkan dengan peringkat tertinggi yang terpaut jauh dari pesaing lain. Ini bukan perbedaan tipis yang bisa diperdebatkan. Ini adalah jurang. Ini adalah bukti bahwa Messi tidak sekadar ikut bersaing, melainkan masih menjadi tolok ukur. Konsistensi inilah yang kemudian mengarah pada satu topik besar yang semakin tak terbantahkan. Super Ballon d'Or. Penghargaan yang hanya diberikan kepada pemain yang melampaui zamannya. Bukan hanya unggul dalam satu era, tetapi mendominasi lintas generasi. Jika pada tahun 2024 peluang Messi meraih Super Ballon d'Or berada di angka 80%, maka di akhir 2025 angka itu melonjak drastis menjadi 90%. Ini bukan sekadar angka spekulatif, ini adalah refleksi dari apa yang dilihat dunia sepak bola hari demi hari. Messi masih mencetak assist terbanyak. Messi masih menjadi pusat permainan. Messi masih memecahkan rekor. Messi masih konsisten di usia 38 tahun. Semua indikator itu mengarah ke satu kesimpulan. Super Ballon d'Or semakin dekat, bahkan nyaris tak terhindarkan. Sementara itu Cristiano Ronaldo berada di peringkat kedua.
Namun realitasnya sangat jelas. Jarak antara Messi dan Ronaldo dalam perburuan Super Ballon d'Or bukan lagi soal selisih kecil. Angka peluang yang dimiliki Ronaldo sangat jauh dan nyaris mustahil untuk mengejar Messi. Bukan karena Ronaldo tidak hebat, namun karena apa yang dilakukan Messi berada di dimensi yang berbeda, baik dari segi konsistensi jangka panjang, kontribusi kolektif maupun dampak historis terhadap permainan itu sendiri. Messi unggul jauh, unggul dalam angka, unggul dalam pengaruh, unggul dalam sejarah. Dan yang paling mengejutkan dari semua ini adalah sikap Messi sendiri. Ia tetap rendah hati, tetap tenang, tetap terlihat seperti pemain yang hanya ingin menikmati sepak bola. Tidak ada ambisi yang diumbar, tidak ada klaim sebagai yang terbaik. Namun dunia sudah melihatnya dengan jelas. Messi tidak berteriak bahwa dia terbesar. Sejarahlah yang berteriak untuknya. Inilah alasan mengapa disebut GOAT. Inilah alasan mengapa rekor tak pernah berhenti mengejarnya. Dan inilah alasan mengapa Super Ballon d'Or seolah sudah menemukan pemiliknya, bahkan sebelum diumumkan secara resmi. Messi bukan sekadar legenda. Messi adalah standar terakhir dalam sepak bola. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold. Dan itulah sahabat sepak bola, kisah sang raja dribble, sang penakluk dunia, Lionel Messi. Dan untuk kalian para pecinta sepak bola sejati, terima kasih sudah menonton, sudah mendukung, dan sudah ikut merasakan semangat luar biasa ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di channel Raja Piala, kita akan terus menghadirkan cerita-cerita spektakuler, fakta panas, dan momen legendaris dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap mendukung idola kalian, dan ingat, di sini rajanya cuma satu, Raja Piala. Myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.